Gimana jadinya kalau kalian dibangkitkan di sebuah pulau yang melayang di langit? Kalau di episode sebelumnya kita berhasil menyelesaikan bertahan hidup di bawah tanah, tapi kali ini kita akan mencoba bertahan hidup di atas tanah. Ya, meskipun kita masih nginjek tanah juga sih, tapi tanah yang ada di sini cuma berupa pulau yang terbatas. Di episode kali ini, aku dan temanku berusaha untuk bertahan hidup selama 100 hari di pulau melayang ini dengan tujuan membuat peradaban dan mengalahkan bos. Apakah kita bisa melakukannya? Jadi di hari yang pertama ini, aku terbangun dan melihat sekelilingku aku dibangkitkan di dunia yang cukup aneh. Di sini aku dikelilingi oleh banyak pulau yang melayang, tapi dengan jarak yang cukup jauh dari pulau pertama aku dibangkitkan. Dan di sini aku juga nggak sendirian. Seperti biasa, aku ditemani oleh teman penambah kesulitanku yaitu Mas Delu. Ya, hari-hari kayak main jelangkung aja lah ya. Tiba-tiba datang Mas Delu meskipun nggak diundang juga. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena petualangan kita baru dimulai. Pertama aku hidup di sini, aku bingung sih mau mulai dari mana. Tapi setelah aku lihat sebuah barrel yang tiba-tiba ada di sana, aku menemukan beberapa barang yang berguna, terutama buku tentang Sutarman dan bahan-bahan untuk menghasilkan batu. Aku mulai dengan membersihkan lahannya, dan aku suruh Mas Lu untuk membuat stone farm. Karena aku lihat aja Mas Lu bisa nggak bikin stone farm. Yuk cepet bikin Mas Lu. Oke. Ih bener. Kok tahu Mas Lu? Mantep. Ih jangan dibuang ke sini juga dong Mas dulu, ya ampun dah. Berisik koceng. Selanjutnya aku mencoba menebang satu-satunya pohon yang ada di pulau ini, yang kayunya bisa digunakan sebagai bahan membuat meja kerja untuk membuat pickaxe mainan pertamaku. Gak lupa aku cari kembali biji-bijinya agar bisa menanam lebih banyak pohon. No. Ih ya ampun Mas Delu, ini apa sih? Ya ampun. Kok malah dipasang di situ Mas Delu, ya ampun. Ada tempat lain untuk nanam pohon. Udahlah. Dan ya, baru juga hari pertama udah dapat masalah coba. Sebenarnya kita bisa dapat air lagi di pulau yang ada tebunya itu sih. Tapi masalahnya itu pasti lama banget karena kita cuma bisa manfaatin pohon untuk ke sana. Karena Dewan Minecraft juga ikutan kesel sama Mas Delu, jadi dia mencoba membangkitkan kita untuk kedua kalinya. Ya, di situ aku mulai dengan merapikan lahannya lagi, mengambil kayu-kayu untuk membuat pickaxe lagi, dan membuat stone farm lagi. Tapi kali ini lancar-lancar aja sampai akhirnya kita berhasil membuat peralatan dari batu. Kita pun terus melanjutkan pekerjaan kita masing-masing, sampai akhirnya aku kepikiran kalau blok dirt ini bakal berguna banget di dunia ini. Jadi aku ambil semua dirt yang ada di lapisan bawahnya. Jangan berenang, jangan berenang. Mas Lu diam di sini. Aku gak tahu Mas Lu, I'm sorry. Ya. Kepala Mas Lu. Mas Lu cuma ada batu doang kan. Yuk, kerja lagi, kerja lagi. Oh, Mas Lu. Kebakaran. Mas Delu. Oh. Lalu ku tambahkan juga lempeng di bawahnya. Sampai akhirnya di malam itu kita diserang sekelompok phantom. Mas Lu. Bikin dulu. Ayo cepet. Oke, segini cukup. Mas Delu belum. Mas Delu. Wih, bisanya lewat bolong. Naik. Santai. Woi. Ini baru hari pertama loh, ya ampun, udah diserang lagi, woi. Aku belum ngegedein lahan, ya ampun. Oh my god. Ya, di malam itu kita cuma bisa diam di base ini dan mengumpulkan lebih banyak batu. Sampai di hari kedua aku ngerasa pulauku ini jadi sempit banget. Aku pun mencoba memperluas kembali lahannya. Dan biar Mas Delu kerjanya tambah rajin, aku buat ulang juga stone farmnya. Ya meskipun gak besar-besar amat sih, tapi bisa jadi tempat berlindung untuk sementara waktu. Lalu karena malamnya itu gelap banget, aku mencoba membakar kayu untuk mendapatkan charcoal. Ya, charcoal bisa dijadikan sebagai pengganti batu bara untuk membuat pencahayaan pertamaku. Setelah itu karena aku butuh lahan untuk menanam pohon, jadi aku pun mencoba membuat lahan yang baru. Hari ketiga, aku berencana untuk mengunjungi pulau tetanggaku. Ya, aku pikir di sana ada air, karena tebu nggak bisa tumbuh kalau nggak ada air. Karena masih udah kumpulin batu-batuan, jadi kita bisa membuat jalan ke pulaunya. Ayo, kita akan menyeberangi lautan. Yuk cepat Mas Lu, kita buat jalan ke sana. Let's go.
Sampai akhirnya kita sampai, dan di sana aku langsung mengambil semua barang-barang yang berguna, terutama dirt. Ya, di sini aku udah dapat satu air lagi sih, jadi langsung bisa aku jadikan sebagai air yang tak terbatas, yang bisa digunakan untuk menanam tebu dan biji pertanian pertamaku. Si Batman. Awas si Batman. Akhirnya semuanya selesai. Aku pun mencoba memperbesar farmnya agar aku bisa join farming bersama Mas Delu. Lalu aku baru inget hampir aja aku punain spesies grass yang ada di sana. Cuman ada 2 lagi loh. Jadi aku hubungkan terlebih dahulu grass ini sampai ke pertanian agar bisa merambat. Selanjutnya aku berencana untuk mengunjungi pulau yang lainnya karena di sini masih banyak banget. Sebenarnya dunia ini mirip tata surya kita. Menurut buku Tatung Sutarman, di dunia ini ada 3 lapisan cincin yang mengitari pulau utama. Dan pulau-pulau yang terdekat ini adalah lapisan yang pertama. Karena aku suka kayu cemara, jadi ku mulai dengan mengunjungi Pulau Taiga. Dimulai dengan membuat lempeng batu yang banyak untuk membuat jalannya. Dan lempeng batu ini emang bahan yang paling hemat untuk membuat jalan sih. Seperti biasa, langsung ku ambil semua barang-barang yang ada di pulau itu. Sampai di malam harinya, akhirnya muncul juga beberapa monster yang berbeda. Spider, tiba-tiba spawn zombie juga. Oke, welcome zombie. No! Dan ya, menurut buku Tatung Sutarman, di dunia ini beberapa mob bisa menghasilkan drop tambahan. Contohnya zombie. Dia bisa menghasilkan dirt yang jadi blok berharga di dunia ini. Oh my god. Pak, ini gimana pulangnya saya, Pak? Jangan dulu kesini ya, Pak ya. Dan itu Mas Delu malah ngeliatin lagi ya. Bantuin, weh. Cepet, bunuh. Ya, jangan ke atas juga itu ngapain? Ya ampun. Awas ya ampun. Bukan main Skywars, woi. Ih, kesabaran banget orangnya ya. Kesabaran Mas Delu setipis tisu, ya ampun. Padahal gak apa-apa, tinju-tinju aja di black batu ya ampun dah. Setelah itu, kulanjutkan kembali mengumpulkan bebatuan untuk membuat jalan penghubung antar pulau yang lainnya. Dan cara ini kulangi terus-menerus untuk mengunjungi semua pulau yang ada di lapisan pertama ini. Sampai akhirnya di hari ke-10, aku sampai di bioma terakhir yaitu desert. Salah dong. Ya, karena pasir bisa jatuh, aku mencoba membuat lapisan di bawahnya menggunakan air. Tapi... Lah. Oke, mantap. ya, emang gak jelas banget. Selanjutnya aku lanjutkan kembali dengan mengumpulkan persediaan kayu, memanen lalu memperluas pertanianku untuk membuat odading pertamaku, Oke, mantap. dan aku lanjut mengumpulkan drop dari monster yang muncul. Sampai-sampai aku berhasil mendapatkan iron pertamaku dari zombie. Mantap. Setelah itu aku fokuskan untuk mendapatkan string dari spider. Gimana dijatuh-jatuhin? Apa sih ya ampun. Sampai akhirnya aku berhasil mengumpulkan string yang cukup untuk membuat wall. Langsung aku buat sebuah kasur untuk tidur untuk pertama kalinya, tapi matahari udah tiba-tiba muncul aja dah. Dan di sini kita juga nggak bisa tidur satu kasur berdua sih. Jadi, Slow. Woi. Ini tidur apa? Tidur sambil kerja kali ya. Seperti biasa Mas Lu, karena kasurnya ada satu. Ih, tar dulu itu kasur saya. Wah. Jadi buang. Untuk hari ini saya yang tidur Mas Lu. Cepet lah. Ini pertama kalinya kita tidur Mas Lu. Ini cepet, keburu pagi lagi, kemarin aja nggak bisa tidur, keburu siang. Nah, oke mantap. Akhirnya bisa tidur juga. Oke, masuk lagi Mas Lu. hari selanjutnya aku lihat lahanku mulai sempit. Jadi aku pun langsung membuat lahan yang lebih luas.
Hari ke-19, akhirnya aku berhasil membuat lahan yang cukup luas seperti ini. Di sini aku buat sekalian dengan tempat pertanian yang baru, tapi ya, masih ada satu lapisan lagi yang belum ketutup karena aku kekurangan dirt. Lalu di sini ada lahan luas yang rencananya aku gunain untuk membuat rumah nanti, dan satu lagi lahan untuk menanam pohon. Ya ampun, siapa lagi yang hancurin ini ya elah? Mas Delu kah? Mas lu diem dari tadi ya? Oh, Enderman, ya ampun. Enderman parah banget dah. Iya lupa Enderman suka maling dirt, ya elah. Woi, sini kamu, woi, balikin itu dirtnya. Woi, balikin. Oke. Dan ya, begitulah ceritanya aku bisa dapat block grass. Lalu aku ubah infinity waterku menjadi sumur batu biar kelihatan bagus aja sih. Dikelilingi pohon-pohon jadi kayak air suci gitu ya. Selanjutnya karena zombie bisa menghasilkan dirt untuk melengkapi lahan pertanianku, aku berencana untuk membuat pulau untuk membuat penampungan monster. Karena nggak tahu kenapa mereka nggak ada yang spawn di pulau utama ini. Jadi aku mulai dengan membuat jembatan penghubung antar pulau. Dan setelah itu, aku lanjut dengan membuat pulaunya. Sampai akhirnya aku berhasil membuat pulau monster bersamaku. Dan bener aja, mereka munculnya cepet banget. Waduh, banyak banget. Biar aman, aku gunain cara alam untuk membasmi mereka. Ya, meskipun masih ada yang gak mati sih, tapi hasilnya lumayan lah ya kalau dipakai setiap hari. Ih, creeper. Setelah itu aku kembali mengumpulkan persediaan odading dan bebatuan karena aku berencana untuk pergi ke Nether. Menurut buku Tatang Sutarman, obsidian cuma bisa didapat dari lava farm. Dan bahan-bahan untuk membuat lava farm ada di lapisan kedua yaitu Last Caves dan Rumah Witch. Jadi kita pun langsung berjalan dan mencoba melanjutkan sesuai arahnya secara random. Karena kita nggak tahu sama sekali di mana tempatnya. Untuk yang pertama, di sini aku menemukan sebuah piramida. Dan pada saat pertama kali masuk, Oh my god. Please, skeleton. Lah. Please. Oke. setelah itu aku langsung turun ke bawah untuk mendapatkan harta karun yang ada di sana. Ya, lumayan lah ya. Kita dapat besi tambahan. Oke, mantep. Mas lu dapat apa, Mas lu? Dapat Ocean Monument. Oke, mantep, Mas lu. Mampus tuh nggak bisa ke sana ya. Gak guna juga Ocean Monument, gimana coba ya, harus berenang. Gimana kita pulangnya? Oh my god. Dan ya, karena aku nggak bawa kasur, jadi aku diam semalaman di sini sampai akhirnya bisa kembali di keesokan harinya. Setelah itu aku lagi mengumpulkan batu lagi untuk melanjutkan ke pulau yang kedua. Dan di sana aku menemukan sebuah villager outpost. Outpost. Oke, mantep. Ya ada villagernya dong. Aman kah? Ini pada kemana dah? Di bawah kah? Halo? Oh, ini dia. Oke. Dan ya, di sana aku menemukan sebuah saddle dan juga menyelamatkan Alay. Lu ngapain di dalam, Pak? Oke, mantep, Alay. Langsung aku giring mereka ke rumah. Tapi pada saat di rumah sama-sama aja sih. Mereka aku kurung lagi karena biar nggak ganggu. Oke, masuk. Mas lu dapat apa, Mas lu? Dapat mansion. Oke, mantep. Mas lu dari tadi dapat bangunan yang gede mulu dah. Emang udah coba masuk ke dalam, Mas lu? Sampai akhirnya di hari ke-29. Ini adalah ekspedisi kita yang ketiga. Aku lanjutkan membuat jalan. Sampai akhirnya misi kita pun selesai. Oke, Last Caves. Mantap. Waduh, banyak banget. Bentar, di sini kita harus ada menjauh. Oh my god, creeper. Creeper, awas. Apakah masih ada monster? Oke, udah belang hilang ya, mantep. Di sana aku mencoba menyelamatkan Axolotl, lalu masuk ke guanya untuk mendapatkan bahan utama untuk membuat lava farm. Mas lu nemu apa di situ, Mas lu? Rumah witch. Oke, mantep banget, Mas lu. Ambil cauldronnya, Mas lu. Oke, pas banget ya. Misi kita udah selesai sekarang. Dan sebelum pulang, aku ambil semua barang-barang yang berguna di sana, terutama dirt. Karena ya, di sini aku masih butuh banyak banget dirt. Dikira jatuh, ya ampun, emang jatuh sih. Wih, kucing. Lah, kok dapet tali? Tali dari mana? Gak tahu, witchnya ninggalin kucing ditaliin sendirian. Oke, terima kasih Mas Delu udah menyelamatkan kucing ini ya. Mungkin kucingnya bakal senang sama Mas Delu. Setelah itu aku mengerjakan kembali pertanianku. Lalu menyimpan axolotl di tempatnya.
Ya, ini lebih baik daripada di ember sih. Dan aku juga melanjutkan kembali memperluas lahan pertanianku. Sampai akhirnya lahan pertanianku udah selesai. Tapi ya, pertaniannya aja belum full. Dan ini Mas dulu malah bikin kabur alainya dong. Jadi aku pun membuat kandang sementara, tapi lebih mirip penjara yang sebelumnya di outpost ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka bahagia. Nggak bahagia juga sih. Selanjutnya aku pikir bikin mob farm itu bikin untung, karena muncul mobnya cepet banget. Karena masih punya banyak dirt, jadi aku berencana untuk membuat 2 farm sekaligus. Kukumpulkan semua bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan di situ aku juga hampir lupa tentang lava farmnya loh. Padahal bahan-bahannya udah ada. Ngapain lagi ya ampun? Mau mandi kah? Nih mandi. Air pun menolak. Gak bisa mandi Mas dulu. Aku pun mencoba ke bawah stone farm untuk membuat lahannya. Karena di sini kita harus berbagi satu lava untuk 2 farm. Dan ya, ini pasti makan waktu banget. Jadi sambil menunggu, aku pun mulai membuat mob farm yang lebih baik. Hari ke-40, akhirnya aku berhasil membuat mob farm seperti ini. Di sini aku buat desain rumah hobbit karena biar nggak kelihatan kayak bukit biasa aja lah ya. Dan dirtnya juga aku gunain untuk memunculkan hewan-hewan random. Aku tambahkan blok race di sana dan nggak lupa aku tambahkan pagar di pinggirannya agar mobnya nggak pada jatuh. Dan untuk hasil mob farmnya worth banget sih. Bahkan aku mendapatkan wortel pertamaku. Lalu untuk lava farm di sini aku baru mendapatkan 3 lava. Ya, masih butuh 7 lagi. Jadi aku habiskan waktu untuk mengumpulkan persediaan kayu, mengerjakan pertanianku untuk membuat odading, dan di sini aku kelupaan untuk tanam lagi tebunya. Ya, emang gak ada lahan air sih di sini. Dan aku juga agak kasihan sih sama si axolotl meskipun senyum-senyum mulu. Jadi aku pun langsung membuat sebuah pulau air. Dan akhirnya aku berhasil membuat sebuah kolam air seperti ini. Yang penting kita bisa menanam tebu aja ya kan? Dan aku axolotl juga kayaknya makin senyum deh. Selanjutnya aku gebuk-gebuk lagi untuk mendapatkan armor gratisan. Lalu karena lavanya belum cukup juga, aku berencana menelusuri 2 bagian lagi yang belum ketelusuri. Kita pun mengumpulkan kembali bebatuan untuk meneruskan kembali jalannya. Oke, let's go Mas Lu. Dan di sana aku berhasil menemukan sebuah janggal temple. Oke, jagal temple. Oke, banyak monster pas ini. Oh, no, please skeleton. Creeper napa ngikutin? Ya, embernya hilang. Dan ya, barang-barangku pada hilang. Aku pun mencoba menelusuri temple itu untuk mendapatkan beberapa peti yang ada di sana. Oke, besi lagi. Dan bambu. Aduh, nggak bawa pickaxe. Nggak salah aja dah. Wih, serius. Berhasil. Setelah itu aku pun kembali dan ternyata Mas Delu mendapatkan pulau mangrove. Mangrove, Mas Lu lagi main sama kodok. Oke. Wih, telur kodok Mas Lu. Jangan dibunuhin juga Mas Lu, woi. Kasihan itu. Selanjutnya aku pun kembali mengerjakan pertanianku. Lalu menanam bambu yang kutemukan di tempat sebelumnya. Sampai akhirnya kita pun menunggu di depan kuali untuk mendapatkan lava yang ke-10. Jangan dihancurin juga, ya ampun. Ini kualinya cuma 1. Oke, akhirnya yang ke-10. Mantep. Dan di situ aku baru kepikiran untuk menyimpan portalnya. Jadi aku mencoba membuat sebuah pulau yang baru. Hari ke-52, akhirnya aku berhasil membuat pulaunya seperti ini.
Ya lumayan lah ya untuk nyimpen portal doang. Di situ aku pun langsung membuat portalnya menggunakan air dan lava. Dan selesai. Dan untuk menyalakannya, di sini aku mencoba membuat api dan kayu. Mas dulu jangan dihancurin mulu apa? Oke, tambahin 1. Oke, udah kebakar Mas dulu. Mana nggak jadi? Bentar dulu, tungguin dong. Ya ampun, Mas dulu ini nggak sabaran amat ya. Nah kan, noob siapa yang noob boy? Beneran kan? Dan sekar. Ya ampun Mas Delu, kenapa dihancurin pakai lava? Ya ampun, bikin lagi cepet. Cepet pasang. Sambil menunggu, aku pun memanen pertanianku lagi untuk mengumpulkan persediaan makanan. Sampai akhirnya portalnya selesai. Dan pada saat pertama kali masuk, aku dikeluarkan di portal yang melayang. Ya, ini mirip banget kayak di dunia sebelumnya. Di sekelilingku cuma ada pulau-pulau biome yang melayang. Kita pun mencoba menelusuri ke arahnya masing-masing. Dan di sana aku menemukan biome Salsan Valley yang cuma ada api biru dan netherworld di sana. Tapi di belakangnya aku lihat sebuah bangunan lagi. Karena penasaran, aku pun mencoba ke sana. Dan ternyata itu adalah potongan Nether Fortress. Ya, di sana masih sama-sama aja sih, cuma ada kebun netherworld. Karena gak ada hal lain lagi, aku pun kembali dan mencoba menelusuri arah yang lainnya. Di situ aku menemukan pulau utama tapi versi nethernya. Bahkan ada pohon dan barrel yang isinya lava juga di sini. Lalu aku lihat di belakangnya ada sebuah bangunan lagi yang cukup besar. Dan pada saat aku coba ke sana, ternyata itu adalah sebuah bastion remnant. Seperti biasa, aku langsung naik ke atas untuk mencari ruangan hartanya. Oh my, masih aman. Oh itu ternyata. Kumandikan dulu penjaganya biar lebih aman. Dan akhirnya di situ aku berhasil mendapatkan beberapa peti. Bahkan di situ juga akhirnya aku berhasil mendapatkan beberapa besi untuk membuat beliung besi pertamaku. Lalu aku lanjutkan kembali menelusuri bagian-bagiannya. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mencapai inti hartanya. Kututup semua jalan masuknya untuk mencari semua blok emas yang ada di sana. Bahkan aku berhasil menemukan armor diamond di petinya. Lalu karena gak ada hal lain lagi, aku pun mencoba kembali. Kabur, please skeleton. Oh enggak. Oke, terima kasih skeleton. Kok bisa gitu? Dan pada saat perjalanan pulang, aku sempatkan juga untuk memalak kedua piglin. Karena aku membutuhkan barang-barangnya untuk melawan Blaze nanti. Sampai akhirnya semuanya udah cukup. Bahkan aku masih punya sisa emas di sini. Aku juga farming beberapa enderman lagi untuk tambah-tambah ender pearlku. Gak lupa aku lengkapi lagi armorku. Dan Mas Lu juga aku suruh untuk buat armor yang baru. Dan setelah itu, kita pun berencana untuk mengambil satu barang lagi, yaitu Blaze Road. Ya, di sini Mas Lu menemukan Blaze Spawner yang terbuka. Jadi kita pun mencoba menutupinya biar lebih mudah aja lah ya gebuk-gebuknya. Sampai akhirnya Blaze Road pun berhasil dikumpulkan. Kita pun kembali dan di situ aku baru sadar kalau barang-barangku ini udah penuh banget. Dan ya, kita butuh sebuah rumah. Jadi pada saat itu aku langsung kembali ke dunia untuk membuat rumah pertamaku. Hari ke-75, akhirnya aku berhasil membuat rumah pertamaku seperti ini. Dan ya, ini rumah lumayan gede dan agak rumit juga sih pada saat pembuatan tadi. Untuk di bagian sini aku buat sebuah stone generator yang berbeda. Ya, di sini kita bisa farming berdua sambil melihat pemandangan ya kan.
Lalu di sebelahnya ada jalan ke bawah dan di dalamnya ada tempat lava farm. Dan di sini ada 3 obsidian bekas lava yang sebelumnya kesiram air ya. Lalu di sini ada kandang alay. Ya, lebih mirip penjara sih. Dan untuk di ruangan yang pertama ini, aku buat sebuah tempat pembakaran yang di sebelahnya ada sebuah jalan untuk pergi ke Nether. Lalu di sini ada sebuah storage room yang kelihatannya agak kecil ya, tapi udah cukup sih. Sebenarnya di sini tuh mau dijadiin tempat enchanting room, tapi karena bahan-bahannya nggak ada, jadi ya tempat ini aku gunakan untuk santai-santaian aja lah ya. Lalu di lantai 2 aku membuat sebuah tempat santai. Di sebelahnya ada balkoni juga untuk melihat pemandangan. Dan yang terakhir ada sebuah kamar tidur. Ya, seperti biasa kasurnya seperti ini ya. Ada banyak peti pribadi juga. Dan di sini akan aku jadikan tempat untuk membuat jamu. Setelah itu aku nggak sadar kalau lahanku itu udah membuahkan hasil. Dan ya, di sini aku berhasil melewatkan 3 sapi dan 1 ayam. Lumayan banget lah ya daripada nggak muncul sama sekali. Wih, si Abah. Halo Bah, jualan apa Bah? Oke, ada slime. Maaf saya nggak punya duit ya Bah ya. Ya, di situ aku cuma ambil barang gratisannya aja sih. Hari selanjutnya aku berencana untuk mengalahkan Ender Dragon. Ku buat Ender Eye-nya terlebih dahulu dan mengumpulkan batu-batuan lagi untuk membuat jalan ke stronghold-nya. Sampai pas dulu kembali, kita pun langsung melemparkan Ender Pearl ke langit dan langsung mengikuti arahnya. Oh itu Mas Lu, itu bayangannya. Belok. Akhirnya kita sampai di atas stronghold. Di situ aku membuat Infinity Water terlebih dahulu sebagai lift untuk turun ke bawah. Awalnya sih kita jelajahi pakai cara yang bener. Tapi karena baru masuk udah dikeroyok monster, kita pun menjelajahi stronghold-nya lewat atap aja lah ya. Ya emang lebih aman sih. Di sana aku menemukan perpustakaan dan beberapa chest di dalamnya. Tapi sampai tengah malam kita malah makin dikeroyok. Oh no. Mas Lu tungguin Mas Lu. Untungnya aku berhasil menemukan portalnya. Oke. Dan sebenarnya Mas Lu sih yang pertama kali Ya kesini. ampun Spider-Man. Langsung ku tambahkan Ender Eye. Dan boom, portal terbuka. Dan pada saat itu juga kita pun langsung berburu Ender Dragon. Oke, let's go Mas Lu naik ke atas. Apakah ada yang namanya Ender Dragon di sini? Oke, selesai. Kita gebukin Mas Delu terus. Aduh. Gebukin lagi. Aduh. Gebukin sedikit lagi. Saya. Oke, akhirnya saya yang ngalahin Mas Lu, mantep. Dan ya, kita berhasil mengalahkan Ender Dragon. Gak lupa aku ambil telurnya. Dan kita juga berencana untuk mengambil Elytra di NCT. Hampir aja loh. Lah. Wih. Kok deket? Dan ya, itu deket banget parah woi. Tapi kayaknya di sini Mas Lu nggak lihat deh. Dia belum tinggiin jarak rendernya apa gimana dah. Ya mungkin ini keberuntunganku aja sih. Aku pun langsung membuat jalan untuk ke sana. Mengalahkan penjaganya terlebih dahulu. Oke. Dan pada saat masuk ke dalam, aku langsung ambil ramuannya dan mengalahkan penjaga yang terakhir. Sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan Elytra pertamaku. Oke, finally. Dan untuk isi chestnya belum cukup untuk upgrade semua peralatanku sih. Jadi setelah itu aku ambil kepala dragonnya dan langsung berburu peti di NCT. Aduh. Oke, aman. Cepet. Oke, lumayan. Aduh. Bentar, Salker. Please. Bloknya mana? Please. Aduh, nyangkut ya ampun. Air. Please lah, tolong. Salker, please. Salker. Kok. Oke. Hampir aja. Oke, Silk Touch. Oke, mantap. Air, please. Ayo balik air. Ih, cepet. Kita jadi ninja. Ya, untung aja masih selamat. Setelah itu aku mencoba mengambil peti dengan cara yang lebih aman. Sampai semuanya cukup, aku pun kembali ke pulau utama dan tinggal menunggu Mas dulu yang masih muter-muter di NCT. Karena gak ada hal lain lagi yang bisa kita lakuin di sana,
Kita pun berpamitan kepada Enderman. Selamat tinggal Enderman. Wih. Dan di hari ke-87 ini, kita akhirnya berhasil sampai di rumah. Hari selanjutnya aku udah bingung mau ngapain lagi. Jadi aku coba memberi makan hewan ternakku. Lalu gebuk-gebuk pakai pedang barunya Mas dulu yang ada looting 3-nya. Dari sini aku mencoba mengambil beberapa salju untuk membuat snow golem yang akan kugunakan untuk snow farm. Ya, di sini aku berencana untuk menambahkan dekorasi awan untuk pulauku sih. Dan sekalian aku juga merapikan kembali jalan yang kubuat sebelumnya. Hari ke-92, aku berencana untuk menjelajahi mansion yang Mas Delu temukan sebelumnya. Karena sebelumnya Mas Delu belum punya armor untuk masuk ke dalamnya. Pada saat pertama kali masuk, aku langsung disambut beberapa monster. Dan di dalamnya juga, aku menemukan beberapa ruangan yang cukup aneh. Oh no, villager. Halo Pak. Wih, lu, kok tembus? Wih, creeper tiba-tiba ngagetin. Oke, lumayan. Tempat wall. Ada dukun. Skeleton, ampun dah. Please skeleton, tunggu dulu napa. Oke. Zombie villager. Bentar Pak. Masuk Pak. Oke, diam dulu di situ. Oh. Sampai akhirnya aku berhasil menemukan sebuah penjara yang di dalamnya ada 2 villager yang dikurung. Wih, ada villager. 2. Ku coba tutup terlebih dahulu semua ruangan yang ada. Oh no, dari atas aku lupa. Lalu membersihkan karpetnya sebagai jalan untuk menyelamatkan villager menggunakan perahu. Oke, nyampe juga. Sampai akhirnya villager yang pertama berhasil diselamatkan. Anjay, si botak bocan. Aku pun kembali untuk menyelamatkan villager yang kedua. Dan akhirnya semua villager sudah berhasil diselamatkan. Oke, 2 botak udah diselamatkan, mantep. Biar lebih aman, di sini aku coba bagiin hasil panen agar mereka bisa berkembang biak. Oke, udah brojol. Dan akhirnya semua masalah di dunia ini udah selesai. Aku pun ngopi senja bareng lama. Sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan 100 hari di pulau yang melayang ini.